Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya jelasin lagi nih terkait masalah apa namanya? Kemarin saya jelasin dulu ya. Kenapa ada yang masih nilainya 80? Yang ada di sini tugas yang kemarin. Nah, yang 80 ini kesalahannya ada di hukum bacaan idhar wajib. Kalian namainya dengan idhar saja, ya. Kan itu belum jelas itu namanya idhar halki ya atau idhar wajib ya. Jadi untuk penamaannya harus jelas ya. Jangan hanya sekedar idhar saja. Ini yang masih 80 nanti diperbaiki lagi ya. Kelas Areha juga diperbaiki lagi, kelas Gaza juga. Baik, untuk hari ini kita akan belajar macam-macam. Bentar, belum saya share. Silakan bisa di-download juga materinya. Nih ya. Ntar dulu. Macam-macam idgham ya. Nah, fokus ya. Yang di video call juga dilihat PDF-nya atau PPT-nya. Nah, macam-macam idgham itu ada 3 ya. Yang pertama, nah di sini saya itu dulu, tandai dulu. Ini yang pertama, ya. Idgham mutamathilain. Kemudian yang kedua, idgham mutajanisain. Terus yang ketiga, di sini ada idgham mutaqaribain, ya. Saya ulangi, idgham itu ada 3 ya di sini. Yang pertama idgham mutamathilain, kemudian idgham mutajanisain, kemudian idgham mutaqaribain. Oke. Ini sekedar mengenal saja dulu. Nah, sekarang kita bahas yang pertama. Nah, idgham. Kemarin masih ingat nggak hukum bacaan idgham idgham secara bahasa itu apa? Idgham secara bahasa apa? Memasukkan. Nah, betul. Idgham secara bahasa itu adalah ya, memasukkan. Nah, ini secara bahasa adalah memasukkan ya. Nah, idgham mutamathilan ya, mutamathilan. Nah, ini adalah pertemuan 2 huruf ya ini, pertemuan 2 huruf yang sama atau meleburnya 2 huruf yang sama. Di sini saya tambahin pertemuan, kalian juga nanti itu ya, pertemuan. Oke, pertemuan 2 huruf yang sama ya. Contohnya misalkan lam, pasti ya, huruf yang pertama adalah disukun. Terus kemudian huruf yang kedua adalah di tasdid. Lam sama lam bisa jadi dengan tak sukun. Yang pasti yang pertama adalah di sukun. Terus kemudian huruf yang selanjutnya adalah di tasdid. Tak bertemu dengan tak atau hak bertemu dengan hak. Ya. Hak yang pertama pasti disukun. Terus hak yang kedua adalah di tasdid. Bisa juga dal ya, bertemu dengan dal. Dal yang pertama adalah disukun. Ini ya dal ya. Kemudian yang dal kedua adalah di tasdid dan seterusnya. Ya. Pertemuan 2 huruf yang sama ya. Hurufnya sama, kemudian huruf yang pertama ada sukunnya, huruf yang kedua ada tasdidnya.
berarti itu namanya idgham mutamatsilain. Ya. Cara membacanya adalah dileburkan huruf yang kedua. Meleburkannya huruf yang kedua. Ya. Meleburnya huruf yang kedua. Ini cara membacanya. Contohnya, akullaka, walaupun di sini nggak ada tasdid, ya, karena di sini saya menggunakan Al-Quran yang cetakan Utsmaniyah, cetakan Saudi ya, itu tidak ada tasdidnya. Tetapi kalau di cetakan Indonesia itu lam yang kedua, huruf yang kedua ada semuanya ada tasdidnya. Itu ya. Nah, kalau seperti ini, akullaka, lam bertemu dengan lam. Berarti dia termasuk idgham mutamatsilain. Mutamatsilain, ya. Dua huruf yang sama, ya, intinya gitu. Kemudian idzahaba. Nah, dileburkan. Saya ulangi lagi ya yang pertama. Akullaka, bacanya seperti itu. Akullaka, sebenarnya di sini ada tasdidnya. Kemudian idzahaba, ya. Bukan dibaca iz. Kemudian zahaba, jangan jangan dipisah. Yang pertama disukun, yang kedua adalah ini sama hurufnya, kemudian pertama sukun, di sini sebenarnya ada tasdidnya. Idzahaba, kemudian waqad. Nah, waqad dakhalu bukan dibaca laqad dakhalu, tapi dibaca waqad dakhalu karena melebur, ya, meleburnya ke sini, memasukkan. Namanya juga itu memasukkan huruf yang kedua. Waqad dakhalu seperti itu. Kemudian lam yastati alaihim. Ya. Nah, di sini ada tasdidnya seharusnya. Ain bertemu dengan ain. Ya, berarti idgham mutamatsilain. Lam tastati alaihi. Kemudian wayud, ya, wayudrikum. Nah, bukan dibaca wayudrikukum atau seperti itu, tapi dibaca wayudrikum. Di sini ada sukunnya. Ya, kaf bertemu dengan kaf. Maka di sini adalah idgham mutamatsilain. Ya, pertemuan dua huruf yang sama. Kalau mutamatsilain berarti dua huruf yang sama seperti itu. Kemudian cara membacanya dileburkan huruf ke huruf yang kedua. Berarti kita abaikan huruf yang terakhir, huruf yang pertama diabaikan saja, langsung masuk ke huruf yang kedua seperti itu. Paham? Paham ya? Paham. Oke, paham. Ini idgham mutamatsilain. Ya, diingat-ingat namanya, meleburkan dua huruf yang sama atau pertemuan dua huruf yang sama, idgham mutamatsilain. Lanjut. Oke, bentar dulu, Adi tanyakan dulu. Mutamatsilain. Hingga sama Salwa paham ya? Oke. Adi tanyakan? Kalau nggak ditanyakan, saya lanjutkan. Nah, di sini idgham mutajanisain, ya. Nah, idgham memasukkan mutajanisain itu adalah ini ya, jenisnya yang sama, tetapi sifatnya berbeda. Ini pertemuan ya, dua huruf yang sama, makhrajnya kalian harus ingat ini, makhraj itu tempat-tempat huruf tetapi beda sifatnya. Ya, pertemuan dua huruf yang sama, makhrajnya tempatnya itu ada sama ya, pada satu tempat, kemudian tetapi beda sifatnya. Kemudian cara membacanya adalah huruf yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua. Ini sama. Ya. Sama seperti mutamatsilain. Ya, saya ulangi lagi, idgham mutajanisain itu pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya, sama tempatnya, tetapi beda sifatnya. Kalau beda sifatnya, ini biarkan aja karena kita belum belajar masalah sifatul huruf. Ya, yang penting penjelasannya seperti ini. Kalian paham? Pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya, tempatnya, tetapi beda sifatnya. Nah, contohnya diperhatikan di sini.
Di sini perhatikan ya. Tempatnya yang sama, zal sama dho. Nah, ini kan kemarin kita belajar tempat makharijul huruf ada yang namanya ada di mana? Masih ingat? Ada masih ingat nggak tempat makharijul huruf? Dibuka ya kameranya. Kalau nggak ingat, saya ingatkan lagi. Zal sama dho. Ya, di sini ada ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Za sama dho. Nah, za itu ringan. Ya, kalau dho itu sifatnya agak berat. Ya, za sama dho ini yang harus dihafalkan ya. Za sama dho, kemudian ta sama da sama ta, tak sama za, to sama ta, tak sama to, kemudian sa sama za, mbak sama ma, ya, mim. Nah, ini tempatnya sama. Contohnya, idzolamtum annakum. Nah, di sini ada zal bertemu dengan dho. Berarti huruf yang pertama ya dibiarkan saja. Kemudian masuklah ke huruf yang kedua. Ini pasti huruf yang pertama adalah disukun, huruf yang kedua adalah ditasdid. Caranya biar mudah untuk membacanya. Oh, berarti ini biarkan huruf yang pertama. Kita fokus saja langsung huruf yang kedua karena di sini ada tasdidnya. Ini kalau Al-Qur'an Indonesia mudah ada tanda tasdidnya, ya seperti itu. Oh, berarti ini makhrajnya tempatnya sama, berarti dia termasuk idgham mutajanisain. Ya. Idzolamtum annakum. Nah, seperti itu. Kemudian da sama ya, da sama ta. Kemudian laqad taballahu. Ya, bukan dibaca laqad taballahu. Salah, karena di sini termasuk idgham mutajanisain. Zal sama ta yang pertama disukun, taknya ditasdid berarti langsung aja ke huruf yang ditasdid. Laqad taballahu, ya. Kemudian tak sama za. Qad ujibat da'watukuma, pasti ini di Al-Furqan kalian sudah familiar ya. Tak bertemu dengan dal. Oh, berarti ini tempatnya sama atau makhrajnya sama, berarti dia termasuk mutajanisan, jenisnya sama. Yang masuk di sini adalah jenis. Kalau kalian ingat-ingat mutajanisan, oh, jenis. Oh, berarti kalau jenis itu adalah makhrajnya sama. Oh, berarti dia termasuk idgham mutajanisan seperti itu. Qad ujibat da'watukuma, ya, taknya dihilangkan. To sama ta. Nah, laim basata, ya, toknya hilang. Ya, meleburnya ke huruf yang ta atau masukkan huruf yang ke ta. Berarti to bertemu dengan ta, oh satu jenis, berarti idgham mutajanisain seperti itu. Kemudian ta sama to. Fa amanat ta'ifah. Nah, ta sama to, ya. Fa amanat ta'ifah. Berarti satu jenis atau satu makhraj. Oh, berarti idgham mutajanisan. Kemudian fa sama zal. Yalhaz zalika, jangan dibaca yalhaz zalika. Salah karena di sini idgham mutajanisan. Ya, yalhaz zalika mathalul qaumi. Ya, kemudian ba sama mim. Ya bunayyar kam ma'ana, ya. Ba bertemu dengan mim. Berarti dia satu jenis. Nah, termasuk dalam idgham mutajanisain seperti itu. Paham ya? Bedanya apa Bu sama yang pertama? Kalau idgham mutamatsilan jelas berarti dia hurufnya sama, ya, pertemuan dua huruf yang sama. Tapi kalau idgham mutajanisan itu makhrajnya sama, ya, tapi beda sifatnya seperti itu. Paham di sini? Paham. Paham ya? Jangan-jangan ngantuk nih anak-anak. Oke, kalau paham, saya lanjutkan. Nah, ini kalian hati-hati ya, karena banyak terjebak di idgham mutajanisan sama idgham mutaqaribain, ya. Kalau idgham mutaqaribain itu enak, anak-anak, ya. Hurufnya itu ada dua,
Ya, nanti saya jelaskan. Idgham berarti masuk. Mutaqaribain berarti dekat. Qorib kalau kalian dekat. Oke, qorib berarti kalau qoriban kalian ingat-ingat qorib dekat Bu. Seperti itu. Berarti pertemuan dua huruf yang berdekatan makhrajnya ya, tempatnya itu berdekatan samping-samping ya. Tetapi beda sifatnya, sama tetap. Yang mutajanisan juga beda sifatnya. Ya, pertemuan saya ulangi lagi, idgham mutaqariban itu pertemuan dua huruf yang berdekatan makhrajnya tetapi beda sifatnya. Caranya sama ya, sama yang pertama sama yang kedua. Hurufnya yang pertama meleburkan huruf yang kedua. Jadi diabaikan huruf yang pertama langsung masuk ke huruf yang kedua ya. Nah, kalau kalian ingat-ingat di sini cuma dikit saja ya, beda sama yang mutajanisan ya. Kalau mutaqariban itu cuma ada dua yang kalian ingat-ingat. Yang pertama ya, yaitu qaf bertemu dengan lam. Yang kedua yaitu ro bertemu lam ya, coba lagi. Ini lam ya. Lam bertemu dengan ro. Hanya ada ini saja di mutaqaribain. Karena tempatnya qaf itu berdekatan dengan lam, kemudian lam berdekatan dengan ro, ya. Salah, Afan. Qaf itu berdekatan dengan kaf, ya, atau ka. Tetapi kalau yang kedua lam bertemu dengan ro, itu ya. Ini maaf, yang pertama adalah qaf sama kaf. Nah, contohnya seperti ini. Qaf bertemu dengan kaf. Alam nahlukum, jangan dibaca alam nahlukum ya, karena di sini sebenarnya ada tasdidnya. Alam nahlukum ya, qaf bertemu dengan kaf. Kemudian yang kedua adalah lam bertemu dengan ro. Qurrabbi ya, di sini ada tasdidnya. Qurrabbi adkhilni ya, seperti itu. Nah, ini kalau yang dihafal berarti ini aja ya. Biar mudah membedakan antara idgham mutajanisain karena banyak hurufnya ya. Sama mutaqariban. Kalau mutaqariban itu hanya dua saja, qaf sama kaf, lam sama ro. Berarti kalau qaf sama kaf ini bertemu dengan qaf sama kaf, berarti masuknya mutaqariban. Kemudian lam sama ro, berarti dia masuknya mutaqariban. Hanya ada dua aja di dalam Al-Qur'an di sini. Paham? Paham? Paham. Paham ya? Paham. Oke. Ada tanyakan dulu. Yang pertama adalah apa tadi? Macam-macam idgham. Idgham mutamatsilain. Apa mutamatsilain? Memasukkan pertemuan dua huruf yang sama. Kemudian yang kedua, Idgham mutajanisain. idgham mutajanisain. Apa mutajanisain? Pertemuan dua huruf dengan makhraj yang sama tetapi beda sifat. Ya. Ya. Kemudian mutaqariban. Pertemuan dua huruf yang berdekatan makhrajnya tapi berbeda sifatnya. Kalian kalau misalkan susah Bu, ini gimana cara bedain mutajanisan sama mutaqariban? Kalian hafal yang mutaqariban, qorib dekat, berarti hanya ada dua, qaf sama kaf, lam sama ro, seperti itu. Kalau yang lainnya, kalau kan yang pertama sama hurufnya sama, kalau sama berarti mutamathilain. Kemudian ini berarti qaf sama kaf, lam sama ro, berarti dia masuk ke mutaqariban. Yang lain selebihnya berarti dia kalau termasuk ke dalam mutajanisain seperti itu. Oke, lanjut. Coba. Saya pengen yang itu siapa nih di sini? Hilmi. Silakan dibuka kameranya. Baru dia buka nih. Hilmi, silakan.
Hilmi. Kemana nih Hilmi? Hilmi, latihan soal ya. Yang pertama, dia termasuk hukum bacaan apa Hilmi? Yang mana, Bu? Lam bertemu dengan ro. Berarti apa? Lam bertemu dengan ro. Idgham mutaqaribain tah. Karena dia dekat ya. Coba dibaca. Di sini ada tasjidnya. Qurrabbi. Kemudian perwakilan kelas Areha minta tolong kemarin yang belum siapa ya? Alia kemarin sudah tah? Udah, Bu. Aila, silakan. Nomor 2. Ini hukum bacaan apa? Mbak bertemu dengan mim. Mbak mim. Ada ikhfa di Idgham. sini. Oh ya, idgham mutajanisain. Karena apa? Mbak bertemu mim. Karena apa? Karena apa tadi? Mutajanisen karena apa? Mutajanisen itu apa? Pertemuan dua huruf yang tadi yang sama makhrajnya, tetapi beda sifatnya. Oke. Lanjut. Kelas ini ya. Oke, Priska silakan. Priska. Priska ada nggak nih? Priska. Silakan dibuka semua coba. Priska. Padahal anak-anak. Priska sudah dibuka kameranya? Oke. Lanjut Alena coba. Ini hukum bacaan apa? Yang terakhir. Idgham mutamasilain. Salah. Lam sama ro. Kalau mutamasilan kan dua huruf yang sama. Tadinya hanya ada dua. Idgham Idgham. Idgham apa? mutajanisain tuh, Bu. Salah. Kalau mutajadisan kan pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya. Lam sama ro itu tempatnya berbeda. Mutajanisannya, kalau sekali lagi perbedaan mutajanisan biar mudah kalian ingat. Kalau mutajanisain ya, mutakoriban maksudnya. Mutakoriban itu itu kan mutakoriban ya. Pertemuan dua huruf yang apa tadi? Mutakoriban yang berdekatan makhrajnya ya, dekat. Berarti hanya ada dua tadi, qaf sama kaf, lam sama ro. Ya, ini qorib, mutakoriban ya. Itu. Ya. Udah paham belum Alenanya? Ya, Bu. Udah paham? Tadi lupa nanya. Oke. Ada yang masih susah, masih bingung membedakan mulai dari mutamasilan, mutajanisan sama mutakoriban?
Nggak susah tapi lupa namanya tuh, Bu. Oke, nanti nggak apa-apa. Untuk mengerjakannya, minta tolong ya, jangan sampai ditunda-tunda. Kalau ini sudah selesai, berarti kalian langsung dikerjakan.